I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang alat-alat flebotomi yang beranggotakan saya Sita Kamila NPM 01, Saya Ali Auji Panesti NPM 006. saya Dona Kustina NPM 011, Saya Aurel Dewi Supiana NPM 016. Saya Dewi Asri 021. Saya Fadila Putra Briliani 026. saya Hanifah Bayi Sari NPM 031, Saya Ismitri Komaria NPM 036. Saya Puspa Fatimah NPM 042. Yang pertama, saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk pengambilan darah vena. Yang pertama yaitu squid untuk pengambilan darah atau pemberian injeksi intravena dengan volume tertentu. Yang kedua yaitu tourniquet untuk pengembat atau pembendungan pembuluh darah pada organ yang akan dilakukan penusukan flebotomi. Yang ketiga yaitu kapas alkohol untuk menghilangkan kotoran yang dapat mengganggu pengamatan letak vena sekaligus mensterilkan. Yang keempat ada wing needle wing, adalah ujung spuit atau jarum yang digunakan untuk pengambilan darah vena secara vakum. Bertujuan untuk mengambil besarnya vena pembuluh darah vena yang akan diambil dan untuk memberikan kenyamanan pasien yang akan diambil dengan jarum suntik. Selanjutnya ada jenis-jenis tabung vacantuenter. 1 ada tabung tutup merah. Tabung ini tanpa penambahan zat adiktif. Darah akan membeku dan serum dipisahkan dengan pemusingan. Tabung ini biasa digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, imunologi, serologi, dan bank darah. Selanjutnya ada tabung tutup ungu. Tabung ini berisi IDTA, digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap atau bank darah. Selanjutnya ada tabung tutup biru. Tabung ini berisi natrium sitrat, digunakan untuk pemeriksaan koagulasi. Yang keenam ada vakum tube. Tabung vakum adalah jenis tabung reaksi yang hampa udara, terbuat dari kaca atau plastik. Ketika tabung diletakkan dengan jarum, darah akan mengalir masuk ke dalam tabung dan berhenti jika volume darah sudah tercapai. Selanjutnya ada plester, digunakan untuk fiksasi akhir penutupan luka bekas flebotomi sehingga membantu proses penyembuhan luka dan mencegah akibat adanya infeksi penusukan. Selanjutnya ada holder sebagai alat bantu penyambung jarum vacuum-tiner dengan tabung yang digunakan. Jarum holder berfungsi untuk melekatkan jarum pada sebuah holder dan memudahkan pada saat mendorong tabung menancap pada jarum posterior. Berikutnya ada alat-alat yang digunakan untuk pengambilan darah kapiler. Yang pertama ada alat autoklik yang dipakai bersamaan dengan jarum lancet untuk pengambilan darah pada ujung jari dengan cara ditekan pada bagian atas alat. Yang kedua ada lancet yang merupakan jarum disposable yang digunakan untuk pengambilan darah kapiler pada ujung jari pasien. Yang ketiga ada objek glass, alat yang digunakan untuk pemaparan sediaan darah atau pemeriksaan lain yang diperiksa dengan mikroskop. Kemudian yang keempat ada deck glass yang merupakan alat penutup objek glass berbentuk persegi lebih kecil dan tipis sebagai penutup preparat yang akan diamati. Selanjutnya ada tabung kapiler, merupakan tabung kecil yang berukuran 1 mm yang digunakan untuk menyerap cairan darah yang diambil sesuai volume yang dibutuhkan. Tabung kapiler dengan antikoagulan bertanda strip merah, sedangkan tanpa antikoagulan berwarna biru. Selanjutnya ada wak atau dempul atau penutup yang digunakan untuk sebagai penahan dasar tabung hematokrit sehingga darah bisa tertahan di dalam tabung. Untuk materi yang terakhir ada alat pengambilan darah arteri. Yang pertama ada squid, digunakan untuk pengambilan darah arteri, biasanya menggunakan ukuran 3 cc. Yang kedua ada kapas alkohol untuk menghilangkan kotoran yang dapat mengganggu pengamatan letak arteri sekaligus mensterilkan area penusukan. Alat yang ketiga ada plaster untuk fiksasi penutupan luka berat
bekas flebotomi sehingga mencegah infeksi akibat penusukan. Yang terakhir ada karet penyumbat yang berisi heparin untuk mengatasi dan mencegah penggumpalan darah yang beresiko menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan membahayakan pasien. Sekian